Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Maria Agustina Aso. Saya Andina Salkinanti. Saya Sinta Maulana Aryati. Saya Siti Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Transaksi Penjualan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini yang pertama ada latar belakang. Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan kita terhubung melalui teknologi. Teknologi informasi pun sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, akuntansi memegang peranan penting bagi perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk pengelolaan transaksi keuangannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini ada maksud dan tujuan, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan PT Indofood dan mengukur dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan, efisiensi proses bisnis, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif karena menggunakan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber atau informasi yang relevan. Di sini ada tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu efisien. Untuk mengotomatisasikan proses pencatatan transaksi penjualan, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat waktu pemrosesan data. Yang kedua ada akurasi, memastikan data transaksi penjualan tercatat dengan akurat dan lengkap, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga ada integrasi, yaitu mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan sistem lain seperti sistem produksi, distribusi, dan keuangan, sehingga informasi dapat mengalir secara real time. Dan yang keempat ada analisis, yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk menganalisis kinerja penjualan, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat perencanaan yang lebih baik. Dan yang kelima ada keputusan, yaitu memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada teknologi yang mendukung. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning, yaitu sistem ini mengintegrasikan semua fungsi bisnis termasuk akuntansi dalam satu platform. Yang kedua ada Cloud Computing, yaitu memungkinkan akses ke data dan aplikasi akuntansi dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga ada Business Intelligence, yaitu membantu menganalisis data besar untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dan yang keempat ada Mobile Apps, yaitu memungkinkan tenaga penjualan mengakses data penjualan dan melakukan pemrosesan transaksi secara real time. Selanjutnya ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan transaksi penjualan di PT Indofood. Yang pertama ada peningkatan akurasi data. Melalui otomatisasi dan integrasi data, SIA mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi. Otomatisasi membuat proses penjualan lebih cepat dan efisien. Karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan baik. Laporan dan analisis yang dihasilkan oleh SIA
memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dalam membuat 7 keputusan strategis, seperti penentuan harga, pengembangan produk baru, dan pemilihan saluran distribusi. Dan yang keempat, ada peningkatan layanan pelanggan. Otomatisasi membuat proses penjualan lebih cepat dan efisien. Karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Selanjutnya yaitu sejarah PT Indofood. Pada tahun 1984 didirikannya PT Indofood Internal Corporation, yaitu sebuah perusahaan gabungan antara Jangkar Jati dan Salim Group yang menjadi induk perusahaan produsen Indomie PT Sanmaru. Pada tahun 1986 diakuisisi PT Supermi Indonesia dan perubahan nama menjadi PT Lambang Insan Makmur. Pada tahun 1960 didirikannya PT Panganjaya Intikusuma. Pada tahun 1994 PT Panganjaya Intikusuma bertransformasi menjadi PT Indofood Sukses Makmur yang dikenal hingga saat ini. Struktur organisasi pada PT Indofood yang pertama itu ada direktur utama, di bawahnya ada direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris, di bawahnya lagi ada komite audit, sekretaris perusahaan, manajemen, inventory, relation, dan pengendalian internal manajemen resiko. Di bawah manajemen itu ada 2, yaitu operasional dan korporasi. Selanjutnya yaitu use case diagram. Aktor utama dan use case diagramnya yang pertama buat pesanan atau scan item, pembayaran atau payment, pengembalian barang atau retur item. Yang kedua ada kasir, yaitu memproses pembayaran, mencetak truk, dan mengelola penggunaan. Yang ketiga ada manajemen, yaitu laporan informasi inventory, membuat laporan penjualan, mengelola penggunaan, memperbarui inventory, pesanan ulang barang. Selanjutnya yaitu activity diagram. Di gambar berikut menjelaskan bahwa yang pertama ada pelanggan mengirimkan PO ke departemen penjualan, yang kedua ada sales representative mencatat PO dan pemasukan data ke sistem, yang ketiga agen kontak memeriksa pesanan, yang keempat yaitu pengambilan keputusan apakah pesanan memenuhi syarat standar. Jika pesanan memenuhi syarat standar, proses akan berlanjut. Jika tidak, pesanan akan dibatalkan. Yang kelima ada agen kontak menyetujui pesanan. Keenam ada tim hukum memeriksa aspek legal dari kontrak untuk memastikan tidak ada masalah hukum. Yang ketujuh, mengambil keputusan lagi apakah perubahan yang diminta oleh tim hukum dapat diterima. Jika perubahan dapat diterima, agen kontrak akan melakukan perubahan dan proses berlanjut. Jika tidak, pesanan akan dibatalkan. Yang kedelapan yaitu setelah semua persetujuan diperoleh, pesanan siap untuk diproses lebih lanjut. Yang kesembilan ada tim fulfillment, memilih pesanan yang telah disetujui untuk diproses. Yang terakhir yaitu mencatat pengiriman, yaitu pesanan akan diperbarui menjadi terkirim. Spesifikasi sistem berjalan pada dokumen masukan. Yang pertama yaitu data transaksi penjualan, yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi penjualan, yang bertujuan untuk memastikan akurasi pencatatan penjualan. Yang kedua, data pelanggan, yang berfungsi untuk menyimpan informasi pelanggan, yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan analisis pelanggan. Yang ketiga, data persediaan, yang berfungsi untuk memantau stok barang yang tersedia, yang bertujuan untuk mengelola persediaan untuk mendukung penjualan. Yang keempat, data pembelian bahan baku, yang berfungsi untuk mencatat pembelian bahan baku, yang bertujuan untuk mengontrol biaya dan ketersediaan bahan baku. Yang kelima, data biaya operasional, yang berfungsi untuk mencatat biaya terkait penjualan, yang bertujuan untuk
menghitung total biaya untuk analisis laba. Spesifikasi sistem berjalan pada dokumen keluaran. Yang pertama yaitu laporan penjualan yang berfungsi untuk menyajikan total penjualan dalam periode tertentu, yang bertujuan untuk menyediakan informasi kinerja penjualan. Yang kedua, laporan laba rugi yang berfungsi untuk menampilkan pendapatan dan biaya, yang bertujuan untuk menghitung laba bersih perusahaan. Yang ketiga, laporan persediaan yang berfungsi untuk menyajikan status persediaan saat ini, yang bertujuan untuk memantau ketersediaan barang. Yang keempat, laporan analisis kinerja keuangan yang berfungsi untuk menganalisis kinerja berdasarkan data penjualan, yang bertujuan untuk mengevaluasi profitabilitas dan efisiensi. Yang kelima, dashboard keuangan real time yang berfungsi untuk menampilkan metrik kinerja utama atau KPI, yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai kesimpulan, penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja, efisiensi, dan akurasi pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan. Sistem data informasi berkontribusi pada pengelolaan persediaan yang lebih baik, pengendalian biaya, serta pelaporan keuangan yang akurat, yang seluruhnya berujung pada kenaikan profitabilitas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.